Kalau ada anak muda malas belajar, padahal akses belajar sangat mudah, takbirkan saja 4 kali bahwa dia sudah mati. Apa kata beliau? Man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Saya punya guru Kiai Ali Mustafa Yaqub, mungkin ibu bapak kenal, dulu menjabat sebagai imam besar Istiqlal. Itu di usia 60 sempat mengatakan begini, laukan tujad marhalah ba'da doktorah la ta'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya akan kuliah lagi, saya akan menjadi santri lagi, saya akan belajar lagi. Luar biasa, padahal usia beliau sudah 60 tahun saat itu, gelarnya sudah profesor doktor, karyanya lebih daripada 60 karya, muridnya menyebar di mana-mana ribuan, pesantrennya besar, tetapi masih ingin menjadi santri. Luar biasa. Karena itu ada satu doktrin yang beliau selalu sampaikan, nahnu tullabul ilm ila yaumil qiyamah. Kita ini santri, pelajar, siswa sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Muhajirun, Komplek Gria Satwika Telkom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian subuh. Mudah-mudahan hadir yang kita di sini dicatat sebagai amal saleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita mencari ilmu dimasukkan dalam sebuah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada seorang ulama besar dari Jawa Timur, terkenal pada masanya waliullah al-masyhur, yaitu Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Setiap ada orang yang sowan ke beliau, di akhir pembicaraan beliau selalu memberikan pesan, ibu menghafal juz amma ya, bapak menghafal dari wadduha sampai ke bawah ya, ibu menghafal surat Yasin, Kahfi, Tabarok ya. Yang datang tuh banyak yang tua-tua. Kok setega itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan nyuruh tamu-tamunya untuk menghafal, belajar lagi.
Padahal datang ke beliau ingin menyampaikan hajat. Oh, saya pikir-pikir ternyata beliau ingin tamu-tamu yang datang ke beliau ini selalu dalam proses belajar. Dan itu merupakan salah satu jalan dimudahkannya seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Karena itu tidak ada nilai paling berharga, kata Imam Syafi'i, dalam diri seseorang kecuali dua: bil ilmi wat tuqa, ilmu dan ketakwaan. Beliau mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup seorang pemuda itu dengan dua hal, bil ilmi dengan ilmu, wat tuqa dengan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidatih. Kalau bukan karena dua hal tersebut, manusia ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Makanya ada sebuah adagium, laulal ilm lakanan nas kal bahaim. Seandainya bukan karena ilmu, maka manusia ini akan seperti hewan. Kalau ada anak muda malas belajar, kata beliau, takbirkan saja 4 kali, tanda bahwa dia sudah mati. Kalau ada anak muda malas belajar, padahal akses belajar sangat mudah, takbirkan saja 4 kali bahwa dia sudah mati. Apa kata beliau? Man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Saya punya guru Kiai Ali Mustafa Yakub, mungkin ibu bapak kenal, dulu menjabat sebagai imam besar Istiqlal. Itu di usia 60 sempat mengatakan begini, laukan tujad marhalah ba'da doktorah la ta'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya akan kuliah lagi, saya akan menjadi santri lagi, saya akan belajar lagi. Luar biasa, padahal usia beliau sudah 60 tahun saat itu, gelarnya sudah profesor doktor, karyanya lebih daripada 60 karya, muridnya menyebar di mana-mana ribuan, pesantrennya besar, tetapi masih ingin menjadi santri. Luar biasa. Karena itu ada satu doktrin yang beliau selalu sampaikan, nahnu tullabul ilm ila yaumil qiyamah. Kita ini santri, pelajar, siswa sampai hari kiamat. Kakek saya pernah mengatakan begini, nggak ada keramat terbesar selain ilmu. Kalau Bapak melihat orang bisa terbang atau bisa jalan di atas air, itu keramat kecil katanya. Wahnya pada saat itu saja. Tetapi ilmu nggak bakal habis sampai hari kiamat. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak nulis, beliau nggak ngajar, nggak menyebarkan ilmu, mungkin kita nggak tahu bagaimana cara sholat, mungkin kita nggak tahu bagaimana cara zakat, mungkin kita nggak tahu bagaimana puasa yang betul, nggak tahu baca Quran yang benar, yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, mengenal makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul waqfi wal ibtida, ahkamul maddi wal qasri, Rasmul Utsmani, Qiraat Sab'ah, Qiraat Al-Ashr, dan seterusnya. Itu karamat terbesar, karomah terbesar. Semakin diamalkan ilmu, semakin berkah. Karena itu ada seorang sahabat mulia, Sayyiduna Abu Darda namanya. Beliau memberikan motivasi untuk kita semua agar selalu semangat berproses dalam belajar. Kata beliau, kun aliman, jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau nggak bisa bagaimana Ustadz? Au muta'alliman, jadilah seorang muta'allim, pelajar ilmu. Nggak bisa juga sibuk dari pagi sampai sore kerja. Dunia yang dipikir. Minimal yang ketiga, au mustami'an, jadi pendengar ilmu. Jiping, orang bilang jiping, ngaji kuping, atau jinder, ngaji nyender, kayak bapak nyender. Minimal itu. Gak bisa juga Ustadz sibuk
minimal yang keempat, au muhibban, jadilah pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai menjadi yang kelima, wala takunil khamis fatahlak, kata beliau. Sudah tidak alim, sudah tidak menjadi muta'alim, sudah tidak menjadi pendengar yang baik, sudah tidak punya rasa senang dengan ilmu dan ulama sedikit pun, fatahlak, kata beliau. Orang yang seperti ini akan binasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya ingin menyampaikan satu keramat ilmu, Pak ya. Ini ada satu kisah, mungkin videonya sudah viral ya. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Pernah cerita belum ya, Ustaz? Syekh Hisham Al-Burhani ini ulama besar di Damaskus. Beliau cerita begini, Pak. Ada seorang penggali kubur namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Siapa, Bu? Ini ibu ini diam, ini memperhatikan, khusyuk, ngantuk, kekenyangan, atau terpesona dengan saya. Kata Syekh Hisham Al-Burhani, ada seorang penggali kubur namanya Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Haffar itu sigot mubalaghah dari hafir. Hufratan min hufarin niran, itu ada doa ya. Galian, lubang, hufrah min hufarin niran. Dari usia muda sampai usia 50 tahun kerjaannya menggali kubur. Tiba suatu hari, kata Syekh Hisham Al-Burhani, datang seorang ibu mengatakan kepada beliau, Pak Abdurrahman, tolong galikan kubur untuk anak saya. Baik ibu. Digalikan kubur. Selesai, datanglah jenazah anak ibu ini. Ketika jenazah anak ibu ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, betapa kagetnya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Itu liang lahat, kuburan, Pak, terlihat oleh mata beliau raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Baru kali ini seumur-umur, dari saya mulai muda sampai 50 tahun nggak pernah saya melihat yang begini-begini. Ketika jenazah ini dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat dengan mata beliau raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Seketika anak ini dibawa oleh dua malaikat dan pingsan. Ceritanya begitu. Pingsan Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini. Selesai dikuburkan, ditanya sama teman-temannya, kenapa pingsan? Diceritakan, ketika anak ini akan dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat oleh mata beliau raudhah min riyadil jannah. Kemudian anak ini dibawa oleh dua malaikat dan seterusnya. Kemudian teman-temannya mengatakan, itu mah khayalan saja, halusinasi. Nah, selesai. 2 bulan kemudian ibu anak ini datang lagi, mengatakan kepada Syekh Abdurrahman sama seperti yang di awal, Pak Abdurrahman, musibah besar, anak saya meninggal lagi, ya Allah, meninggal lagi. Tolong galikan kuburan. Digalikan lagi kuburan. Selesai, datang jenazah anak ibu ini. Begitupun ketika ingin dimasukkan ke liang lahat, terlihat oleh mata beliau, itu liang lahat kuburan, Pak, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Seketika dibawa oleh dua malaikat. Cuma kali ini nggak pingsan, itu karena mungkin sudah nggak mempan, Pak ya. Yang pertama kaget, yang kedua ini udah nggak kaget. Selesai, kemudian dikuburkan. Syekh Abdurrahman Al-Haffar kemudian mengejar ibu dua anak ini. Ditanya, mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, apa latar belakang dua anak ibu ini? Diceritakan sama beliau, padahal ibunya nggak tahu gitu. Karomah, kemuliaan, keistimewaan dua anaknya. Oh begini Pak Abdurrahman, anak saya yang pertama yang meninggal itu talibu ilmin,
Dia adalah seorang santri, masih kecil Pak, masih mondok. Bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Thalibu ilmin. Dia seorang santri, di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah, meninggal. Meninggal lagi belajar itu. Terus yang kedua yang baru meninggal siapa? Itu kakaknya. Kata ibunya itu. Itu kakak anak saya yang meninggal pertama kali. Kerjaannya sebagai tukang kayu. Kemudian ia jual kayu tersebut. Hasil dari jualan kayunya itu diberikan kepada adiknya yang sedang mondok. Oh, ini keramat besar, kata Syekh Abdurrahman Al-Hafal. Seketika beliau melemparkan cangkulnya, ngalungkeun paculna gitu. Melemparkan cangkulnya. Ini bukan berarti menggali kubur ini sesuatu yang buruk Pak ya, itu pekerjaan mulia. Tetapi lagi-lagi prinsip. Seketika beliau melemparkan cangkulnya, datang ke sebuah masjid, kalau tidak salah namanya Masjid At-Taubah. Di situ ada seorang ulama, banyak ulama ngajar di situ. Salah satunya buyutnya yang cerita ini, Syekh Hisham Al-Burhani, datang ke beliau, Kiai, Syekh, ajarkan saya ilmu. Saya pengen belajar dari awal. Kenapa pengen belajar dari awal? Karena orang Arab itu Pak ya, dari kecil sudah terbiasa dengan ilmu. 7 tahun hafal Quran kayak Imam Syafi'i, 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta, 15 tahun, 20 tahun sudah dipercaya sebagai mufti, diberikan legalitas oleh para ulama, memberikan fatwa. Jadi dari kecil sudah terbiasa dengan disiplin ilmu. Ini usia 50 tahun baru mau belajar dari awal Pak. Bener mau belajar? Iya Kiai. Ya udah kalau begitu belajar lagi jurmiyah. Jurmiyah yang kalau kita belajar di pesantren kelas 1 SMP kira-kira. Ini di usia 50 tahun baru belajar jurmiyah. Dia hafalin jurmiyah, al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'an. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam dan seterusnya. Dia hafalin imriti, dia hafalin alfiyah. Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairal maliki salliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilin syarafa. Terus apa lagi? Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdi mujazi wa tabsudul badla bi wa'din mujazi wa taqtadi riddan bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyah tabni muti. Dan seterusnya dia mempelajari ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu mantek. Mewujudlah Abdurrahman Al-Hafar, sang penggali kubur, menjadi ulama besar pada masanya itu. Dan banyak daripada anak cucunya yang menjadi orang-orang soleh, ulama besar. Salah satunya yang terkenal namanya Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Luar biasa. Jadi Bapak kalau tidak sempat belajar, bantu orang agar bisa belajar. Bantu orang-orang yang tidak bisa belajar karena faktor biaya misalnya. Itu sama Bapak dengan belajar. Kemuliaannya sama. Mudah-mudahan meskipun sudah bau-bau tanah, bau tanah Pak ya. Ciri-ciri orang bau tanah itu rambut udah putih, kayaknya udah banyak yang putih. Kata orang Garut bau tanah. Rambut udah putih, gigi udah banyak ompong, pendengaran udah agak sulit, mata remang-remang. Ini bulan Ramadan di Garut ada kakek-kakek Pak baca Quran sampai begini gitu. Tapi kalau ngelihat yang Mbak Heno sedetik, yang cantik dikit 100 meter nggak pakai kacamata kelihatan Pak. Itu namanya jelalatan Pak ya. Itu ciri-ciri bau tanah. Gigi udah kerontok, jalan gagal leongan teh,
sempoyongan. Itu hati-hati kalau udah begitu, Pak, makan yang enak. Jalan-jalan ke puncak kemana gitu. Bentar lagi. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umumnya umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Umumnya, jarang yang lebih 70 tahun. Saya punya kawan, mungkin kalau dari strata sekolah junior saya, tapi dari umur senior saya. Saya dulu udah hatam Quran, menghafal ke Kiai Mufid, dia baru masuk. Saya dulu menghafal Quran di Jogja. Jadi sanad saya sampai ke Kiai Munawir Rabiah. Datang seorang kakek, usianya 60 tahun. Istrinya sudah meninggal, anaknya udah nikah semua. Bingung, istri udah meninggal, di rumah gak punya kerjaan, paling ngurus burung gitu. Mancing gak jelas, gak ada manfaatnya. Terus apalagi Pak, ngurus kucing, ngapain? Hidup gak ada manfaat. Akhirnya beliau berazam ingin menghafal Quran di usia 60 tahun. Datang ke Kiai Mufid. Ini real ceritanya, waqi'i, bukan halusinasi. Datang ke beliau, Kiai, saya pengen ngapalin Quran. Bismillah kata Kiai, besok mulai setoran. Mulai menghafal. Ya namanya santri Pak ya, meskipun udah tua tetap aja gojol-gojolokan kalau di pondok. Sampai digelari, dijuluki beliau ini alkalin. Pak tahu alkalin Pak? Ada baterai itu alkalin, ABC. Nah dia ini dijuluki alkalin, luar biasa. Selesai ngaji setoran ba'da subuh sampai 6:30 langsung masuk masjid. Ngaji lagi terus Pak, nggak ada berhentinya. Baterai alkalin bukan ABC. Tuh sampai 11:30 istirahat bentar makan. Jamaah, setelah itu ngaji lagi terus Pak, terus sampai jam 3, terus 24 jam kayaknya. Dan 3 tahun selesai, dia menjadi hafidhul Quran di wisuda. Bahagia betul Pak. Di akhir hayatnya dalam keadaan sebagai hamilul Quran, hamalatul Quran. Mudah-mudahan Bu ya, Pak ya, mulai dari sekarang yang tadinya nggak semangat ngapalin, semangat lagi deh. Mudah-mudahan masuk dalam hadis tadi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang terus berproses dalam belajar, maka itu menjadi jalan dimudahkan bagi dia masuk ke dalam surganya. Apalagi ngajar Pak ya, apalagi ngajar. Belajar saja sudah menjadi jalan dimudahkan oleh Allah masuk surga, apalagi mengajar. Makanya Gus Baha itu sampai ngomong begini, saya ini jarang sholat sunnah, jarang istighfar kata beliau. Jarang sholat sunnah, jarang istighfar. Kenapa? Karena seluruh makhluk sudah memberikan istighfar, mohonkan ampun untuk dia gitu. Rasional juga. Karena ada hadis innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun, lamnya litakid, la yusallun, benar-benar selalu dan terus menerus memohonkan ampun, bersolawat, mendoakan siapa? Muallimin nas al khair, seorang pengajar kebaikan. Ya syukur-syukur ibu banyak sholat sunnahnya, istighfarnya banyak. Misalnya istighfarnya nggak banyak, sholat sunnahnya nggak banyak, tapi istiqomah ngajar, istiqomah menyebarkan ilmu itu sudah lebih daripada cukup. Ini maksud saya kemuliaan ilmu Pak. Kemuliaan orang yang belajar. Ini mukadimah dulu nih. Saya nggak tahu mau bahas apa nih. Mau dikasih tahunya aja baru kemarin. Dadakan. Saya kebagian dadakan mulu di sini. Ini sedang momennya nuzulul Quran Bu ya. Betul ya? Nggak tahu Ibu udah hatam Quran berapa juz ini?
Baca kulhu ribuan kali Ustaz, alhamdulillah, daripada enggak sama sekali. Jadi dalam hadis itu siapa yang baca kulhu 3 kali ta'dilul Quran, pahalanya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Itu dalil orang males punya. Mohon maaf, bulan Ramadan ini kata para ulama yang ideal disebut dengan syahrul Quran. Ada seorang ulama tafsir dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, sebenarnya Ramadan ini bulan biasa, nggak lebih mulia daripada bulan-bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan biasa, Pak. Tetapi meningkat drastis kemuliaannya satu saja, bimaji'il Quran, kata beliau. Karena pada bulan ini diturunkan Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ramadan mulia karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka para ulama menghormati Ramadan itu ya dengan kasratu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kita lihat dalam biografi Imam Syafi'i, beliau ini sesibuk apa ya? Yang ngajar, ya kiai, ya punya santri banyak, yang nulis. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, dijelaskan dalam biografinya, yakhtimul Quran sittina khatmatan fis shalah. Menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam sholat selama Ramadan. Berarti kalau 60 kali, satu harinya 2 kali hatam Quran. Itu Imam Syafi'i. Bapak Imam siapa? Imam Samudra dulu Bapak. Ya Allah, luar biasa. Itu tanda bahwa beliau memahami betul Ramadan ini syahrul Quran. Begitupun Imam Abu Hanifah. Rasional nggak Ustaz? Sehari 2 kali? Rasional aja. Beliau hatam Quran di usia 7 tahun sudah mendarah daging Qurannya. Normalnya orang hatam Quran sehari itu 8 jam, 7 jam. Makanya di Temboro kalau nggak salah, Temboro ya. Itu kan kalau terawih mereka nggak turun sahur sebelum hatam Quran dalam terawih. Dan dihitung 8 jam itu Pak, selesai. Jadi rasional lah. Apalagi beliau seorang kekasih Allah, seorang wali Allah. Yang begitu-begitu tuh dilipat Pak. Cuma ada orang bermakmum dengan orang yang hafid Quran. Ini bacaan apa kok cepet banget? Ya orang nggak hafid, nggak menghafal. Tapi kalau sesama penghafal paham aja Pak. Itu ibarat orang mau ngejar Rossi, apa Rossi? Bukan Rodo Sinting, bukan. Pembalap Rossi itu Pak. Dia masih pakai RE King gitu. Masih pakai RE King kan motor apa? Motor rampok ya. Masih pakai motor Vario. Ya nggak bisa kekejar Pak. Kalau kita bermakmum dengan orang yang dari kecil sudah mendarah daging. Selain itu, kata Imam Nawawi, tidak ada zikir paling utama selain tilawah Quran. Alasannya karena beliau mengutip sebuah hadis. Riwayat Imam At-Tirmidzi, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Quran, kafadlillahi ala sairi khalqi. Seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Jadi gak ada bandingannya itu Pak. Perbandingan Al-Quran dengan kalam, ungkapan, kata-kata selain Quran, kafadlillahi ala sairi khalqi. Seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Karena itu tidak ada zikir paling utama selain Al-Quran. Terus bagaimana dengan hadis afdhalul dzikri la ilaha illallah? Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Betul itu hadisnya.
Tapi dijawab oleh Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Betul, tetapi la ilaha illallah ada di dalam Quran. Tasbih subhanallah ada di dalam Quran. Tahmid alhamdulillah ada di dalam Quran. Takbir Allahu Akbar ada di dalam Quran. Dan itu dipertegas dengan sebuah hadis. Ahabbul kalam, kata Rasulullah, ba'dal Quran arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ahabbul kalam, kalam yang paling disukai, dicintai oleh Allah ba'dal Quran, setelah Quran. Arba'un, ada 4, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Gak masalah, gak berdosa, kita mau mulainya dari mana saja. Pertama, subhanallah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, Allahu Akbar. Keempat, la ilaha illallah. Betul Pak ya? Subhanallah. Mari Pak. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Kalau Bapak nggak sempat banyak baca Quran, banyakin baca dikir-dikir yang tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu zikir paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, tapi kalau ditimbang di mizan dapat memperberat timbangan kebaikan kita, meskipun kebaikan kita sedikit. Kemudian habibatani ilar rahman, dicintai oleh ar-rahman. Apa Bu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau ditimbang di mizan dapat memperberat timbangan kebaikan kita. Dalam satu riwayat, siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditumbuhkan baginya 1 pohonan di surga. 1 kali 1 pohon tumbuh bagi kita di surga. 2 kali baca, 2 pohon ditumbuhkan untuk kita di surga. 3 kali 3 pohon. 1000 kali kita punya utan di surga, Pak. Pertinyiinyi, kata Tukul, pertinyiinyi. Tukul masih ada Tukul. Pertanyaannya, surga sudah ada apa belum, Pak Haji? Surga sudah ada apa belum? Gak ada yang jawab. Bu, surga udah ada apa belum? Udah, tahu dari mana? Belum mati. Surga udah ada apa belum? Tahu dari mana Bu Haji? Nabi Adam. Neraka udah ada, neraka. Surga sudah ada, tetapi belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Ya Bapak Ibu ini. Bapak sholat subuh di masjid jamaah, itu sesungguhnya sedang membuat kafling rumah Bapak sendiri di surga ini. Ibu semangat baca Quran, sesungguhnya sedang membuat kafling rumahnya sendiri di surga. Neraka pun sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan, Pak? Tuh yang joget-joget, tuh yang mengumbar aurat, tuh yang dengan bangganya bermaksiat. Ustaz ngomong aja, enggak, saya punya argumen. Dari mana? Dari Quran. Apa argumennya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, menggunakan fi'il madi majhul. Kalau diartikan uiddat, telah disiapkan surga itu lil muttaqin,
bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya sudah ada tuh surga. Begitupun neraka sudah ada. Apa ayatnya? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Telah disiapkan bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi satu hadis, man bana masjidan misalnya, banallahu, betul ya? Baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan satu istana, satu rumah di surga. Bangun masjid satu, dibangunkan bagi dia satu istana di surga. Dua masjid, dua istana. Ada lagi saya kasih contoh Pak ya. Ini tanda bahwa kita menyempurnakan dengan amal kita tentunya. Kafling rumah kita sendiri di surga. Ada satu hadis begini. Man shollas natai asyrata fi yaumin wa lailatin buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat, sholat sunnah setiap hari dan malam. 12 rakaat dibangunkan bagi dia sebab sholat tersebut satu istana di surga. Itu ada yang menafsirkan sholat sunnah rawatib yang muakkadah itu. Jadi silahkan ibu memperbanyak sholat sunnah. Jaminannya bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan bagi dia satu istana di surga. Satu hari itu Pak. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau seumur hidup Bapak tiap hari melakukan sholat sunnah seharinya 12 kali, 12 rakaat. Saya kasih contoh lagi. Itu Rasulullah mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin dengan satu istana di tepi surga. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Maksudnya debat kusir. Debat yang menimbulkan perpecahan sampai matanya merah, lempar meja. Nah, itu namanya debat kusir. Tinggalin aja yang begitu. Dijamin oleh Rasulullah satu istana di tepi surga. Kemudian beliau mengatakan wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Saya jamin satu istana di tengah surga. Untuk siapa? Untuk orang yang mau meninggalkan bohong meskipun dalam keadaan bercanda itu, mazihan. Yang terakhir wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Saya jamin satu istana di atas surga liman hassana khuluqahu, bagi orang yang akhlaknya baik. Paling tinggi tuh yang akhlaknya baik. Itu tanda bahwa amal baik manusia itu akan membuat dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya di surga. Kembali Pak ya. Tidak ada zikir paling utama selain tilawah Al-Quran. Kalau tidak sempat banyakin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau dalam satu riwayat subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu ketika istri beliau berzikir subhanallah subhanallah di waktu pagi, Nabi keluar. Kemudian Nabi pulang di waktu duha. Kadang Nabi itu nggak pulang langsung ke rumah setelah sholat subuh, baru pulang setelah sholat duha. Sholat duha itu yang bagus idza ramadatil fisal, ketika unta-unta kecil sudah kepanasan, jangan terlalu pagi, kira-kira jam 9 gitu. Nah kira-kira jam 9 lah Nabi baru pulang ke rumahnya. Dilihatnya istri beliau masih zikir subhanallah subhanallah subhanallah, mungkin udah ribuan kali, ratusan ribu. Nabi mengatakan
istriku tersayang, tercinta, maukah aku beri satu amalan yang kalau kamu baca 3 kali saja, 3 kali, itu sudah sama dengan apa yang kamu baca dari pagi sampai saat ini. Ya mau dong Nabi. Baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Hafal Pak Haji? Cung yang belum hafal. Subhanallah wa bihamdihi apa artinya, Bu? Maha suci Allah wa bihamdihi dan segala puji baginya. Adada khalqih sebanyak ciptaannya. Wa zinata arsyih seluas arasnya. Makhluk terbesar yang diciptakan Allah adalah aras. Terus wa ridha nafsih sepenuh ridhonya. Wa midada kalimatih dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Itu baca 3 kali saja pahalanya sudah segitu banyak. Insya Allah Pak, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, kata Rasulullah. Maukah aku beritahu amalan kalian yang paling baik? Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi kalian, di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling cepat mengangkat derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal fiddah, dan yang lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min antal qaw aduwakum, dan yang lebih baik daripada engkau menemui musuhmu, fatadribu anaqahum, lalu engkau penggal leher mereka. Wa yadribu anaqakum, mereka pun memenggal lehermu. Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu amalan apa yang terbaik itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, zikrullah. Amalan terbaik itu adalah zikir kepada Allah. Maka Sayyiduna Anas bin Malik kalau tidak salah mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan dari azab Allah, dari siksa Allah, min zikrillah, selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tidak ada zikir paling utama selain tilawah Quran. Guru saya mengatakan siapapun apapun yang bergandengan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Contohnya siapa? Malaikat Jibril didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Malaikah. Alasannya satu, karena beliau menjadi tukang pos, menjadi perantara sampainya Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia karena bergandengan dengan Quran. Jadi nggak ada pilihan lain kalau pengen mulia, terus berakrab-akraban dengan Quran. Dijadikan beliau Sayyidul Malaikah dalam hadis likulli syai'in sayyidun. Setiap segala sesuatu ada rajanya. Wa sayyidul majalis kibalatul kiblah, kata beliau. Rajanya tempat duduk adalah menghadap ke kiblat. Jadi ibu bapak kalau melakukan kebaikan, tilawah Quran, zikir, wirid, bagusnya menghadap ke kiblat, karena itu sayyidul majalis, rajanya tempat duduk. Ada lagi dalam hadis sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Kan istighfar banyak Pak ya, ada astagfirullahaladzim, astagfirullah, ada yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lagi yang paling ajib, paling cihuy kira-kira, disebut dengan sayyidul istighfar. Insyaallah hafal semua Pak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Terus abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dianjurkan bagi kita dibaca atau membacanya setelah maghrib dan subuh 3 kali. Kata Rasulullah, siapa yang baca ini 3 kali dengan penuh keyakinan, meninggal misalnya siang hari, min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Meninggal malam hari, min ahlil jannah, insya Allah termasuk ahli surga. Sayyidus syuhada dalam hadis, rajanya orang-orang yang mati syahid. Siapa Bu?
Ada rajanya. Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah yang wafat ketika perang Uhud ya, tahun ketiga Hijriah. Itu Sayyidus Syuhada. Sayyidul Qurra dalam hadis, rajanya para pembaca Quran, ahli dalam membaca Quran. Siapa Bu? Dalam hadis disebutkan Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidah syababi ahlil jannah, rajanya para pemuda surga. Siapa? Dua, Sayyiduna Al-Hasan wal Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidat nisa'i ahlil jannah, ratunya surga. Ada 4 dalam hadis. Pertama, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. 2, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Sayyidah Asiyah, bukan Aisyah ya, Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Keempat, Sayyidah Maryam binti Imran, ibundanya siapa? Nabi Yuna Isa alaihi salatu wassalam. Keempat wanita ini nanti di surga akan menjadi ratunya. Wa sayyidul anbiya wal mursalin, rajanya para nabi dan rasul. Siapa Bu? Nabi Yuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidul malaikah, rajanya para malaikat. Siapa? Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau didaulat sebagai rajanya malaikat karena bergandengan dengan Al-Quran. Termasuk Ramadan tadi itu, dia mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Termasuk Lailatul Qadar. Kenapa ini malam mulia? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Tapi hati-hati Bapak kalau ngimamin pakai surat ini harus persiapan dulu. Apalagi nggak pernah ngimamin sama sekali. Grogi misalnya. Itu kadang suka kelipat-kelipat, ketukar-tukar. Ada imam di Garut pakai surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Lupa lagi dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya betul kata makmumnya. Dalam hati tapi ya. Wa ma adraka ma lailatul tul, kata makmumnya. Lupa dia antara kasroh dengan dhammah. Akhirnya saking keselnya dibenerin lagi sama makmum. Nggak jadi sholat Pak. Taltil. Hati-hati tuh Pak. Termasuk baca kuliah ayyuhal kafirun. Ada orang nggak selesai baca kuliah ayyuhal kafirun. Banyak ayat sama itu. Ada orang baca tabat yada, bulak-balik nggak selesai, saking groginya baca. Tabat yada abi lahabin wa tabat yada abi lahabin wa tabat yada. Nggak selesai. Ya Allah. Lailatul Qadar mulia karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Siapapun yang ibadahnya bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Dan itu adanya di Asyrul Awakhir Bu ya. Mudah-mudahan di sini dibuka untuk i'tikaf. Kalau di Istiqlal, di Sunda Kelapa, di Atin tuh biasanya mengadakan apa? Qiyamul Lail jam 2 sampai jam setengah 4. Dengan bacaan imam yang hafidz 1 juz. Jadi betul-betul dibuka lebar-lebar untuk i'tikaf. Karena siapapun, apapun, amalan apapun yang dilakukan dan itu bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin. Amalan itu lebih baik daripada beribadah, beramal selama 1000 bulan. Kira-kira berapa tahun? 83 tahun sampai 84 tahun.
Bapak senyum di jalan malam hari nih, assalamualaikum, ramah, waalaikumsalam. Normatifnya 10 kebaikan lah. Ternyata malam itu turun Lailatul Qadar, senyumnya khairun min alfi syahri. Baca Quran normatifnya berapa? 10 kebaikan, diampuni 10 kesalahan. Ternyata pada malam itu turun Lailatul Qadar, setiap hurufnya khairun min alfi syahri. Sedekah 1000 malam Qadar khairun min alfi syahr. Salat maghrib malamnya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Salat isya, salat subuh, segala amal baik dan itu bertepatan dengan malam Qadar khairun min alfi syahr. Termasuk terakhir umat Rasulullah ini dijadikan umat terbaik, kuntum khaira ummah, karena pedoman atau mukjizat terbesar yang diberikan kepada kita adalah Al-Quran Al-Karim. Udah isyraq loh. Atas cekap cukup Pak. Mudah-mudahan semakin semangat baca Qur'annya, meskipun agak sulit mungkin yang tua-tua ini, sirotol ladzi sitolol, sulit. Itu masih dapat pahala Pak. Pahalanya 2. Pahala membaca Al-Quran dengan pahala karena dia sulit membaca Al-Quran. Jadilah sahibul Quran yang tiap hari baca Quran karena akan memberikan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Naik lagi al-mahir bil Quran. Naik paling tinggi ahlul Quran. Ya dia hafal Quran 30 juz, ya dia faham, ya dia mengajarkan, ya dia menyiarkan. Itu tingkatan paling tinggi, disebut dalam hadis sebagai ahlullahi wa khassatu, keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang khususnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita bimbingan, kekuatan untuk selalu berada dalam ketaatan, semangat membaca Quran, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, panjang umur dalam keberkahan, rezeki berkah, anak soleh dan solihah. Yang paling penting akhir hayat kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat isyraq.